Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Suryati Artini dengan NIM 2517 Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Hindu mengenai hakikat, manusia Hindu, dan Pancasrada dengan judul Manusia, Keyakinan, dan Harapan menghadapi krisis global dengan kearifan Hindu. Pembahasan pertama, manusia pertama menurut agama Hindu. Dalam kosmologi Hindu, mengenai konsep asal-usul manusia pertama tidak merujuk pada satu sosok tunggal yang statis, melainkan berkaitan erat dengan siklus penciptaan alam semesta yang luas. Tokoh yang diyakini sebagai leluhur pertama umat manusia adalah Manu. Manu adalah sebuah gelar bagi pemimpin kemanusiaan di setiap periode zaman yang disebut Manvantara. Dalam siklus dunia saat ini, sosok yang dikenal sebagai manusia, lelaki pertama adalah Swayambhuwa Manu, yang diyakini tercipta langsung dari pikiran atau bagian tubuh Dewa Brahma, sang pencipta. Kehadiran Manu didampingi oleh Satarupa, sosok wanita pertama yang juga diciptakan oleh Brahma untuk melengkapi keseimbangan penciptaannya. Persatuan antara Manu dan Satarupa ini menjadi cikal bakal berkembangnya seluruh umat manusia di bumi. Secara etimologis, tercermin dalam istilah manusia dalam bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti keturunan Manu. Menariknya, tradisi Hindu memandang keberadaan manusia dalam bingkai waktu yang melingkar di setiap kalpa atau satu hari Brahma yang terdiri dari 14 masa Manwantara, dan setiap masa tersebut memiliki manunya masing-masing. Dengan demikian, sosok Manu bukan hanya sekadar nenek moyang saja, tetapi juga simbol dari tatanan, hukum, dan etika yang membimbing peradaban manusia agar selaras dengan Dharma atau kebenaran universal. Pada pembahasan kedua mengenai dasar keyakinan agama Hindu. Agama Hindu berdiri di atas 5 dasar keyakinan utama yang disebut Pancasrada. 5 dasar keyakinan tersebut yaitu yang pertama ada Brahman, yaitu keyakinan terhadap Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Dalam Hindu, Tuhan diyakini bersifat imanen atau ada di mana-mana, sekaligus transenden atau melampaui segalanya. Yang kedua itu ada Atman, yaitu keyakinan akan adanya Atman, percikan suci Tuhan yang bersemayam di dalam setiap makhluk hidup. Yang ketiga ada Karmapala, yaitu yakin terhadap hukum perbuatan atau karma akan mendapatkan hasil atau pala, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Yang keempat itu ada Punarbawa, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali untuk memperbaiki karma dari kehidupan sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima ada Moksa, yaitu keyakinan adanya kebebasan tertinggi, di mana Atman akan bersatu kembali dengan Brahman, sehingga mencapai kedamaian abadi dan terlepas dari Punarbawa atau kelahiran kembali. Pembahasan ketiga yaitu COVID-19 ditinjau dari agama Hindu. Dalam tinjauan teologi dan filosofi Hindu, fenomena global seperti pandemi COVID-19 dipandang melalui hukum Rta, yaitu hukum alam semesta yang bersifat abadi dan tak tergoyahkan. Munculnya pandemi ini tidak dilihat sebagai musibah semata, melainkan sebagai tanda ketidakseimbangan kosmis yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang mulai menjauh dari prinsip-prinsip keselarasan alam. Dalam ajaran agama Hindu, alam semesta dan isinya merupakan satu kesatuan yang saling terikat. COVID-19 dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai alarm kosmis yang memaksa manusia untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi,
dan kembali menghormati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan atau Brahman. Pandemi ini juga erat kaitannya dengan konsep kolektif karma, di mana hasil dari perbuatan manusia secara massal terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup berbuah pada masa yang sama. Seperti pembatasan aktivitas, sehingga membuat udara semakin bersih, sungai lebih jernih, dan satwa liar kembali muncul. Selain itu, dalam pandemi, umat Hindu diingatkan kembali pada praktik saucam atau kesucian fisik dan mental, seperti mencuci tangan dan kaki sebelum memasuki area suci atau rumah. Kemudian menunjukkan bahwa menjaga kebersihan diri adalah bagian integral dari menjaga kesucian jiwa. Pembahasan keempat mengenai pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi COVID-19. Dalam sastra suci Hindu, khususnya di Bali, sistem pengobatan tradisional dikenal dengan istilah usada. Menghadapi fenomena pandemi tersebut, usada tidak hanya menawarkan penyembuhan fisik melalui herba, tetapi juga pendekatan yang menyentuh aspek energi atau prana dan spiritual. Yang pertama, itu ada filosofi keseimbangan dan kekebalan tubuh. Salah satu konsep utama dalam usada yang relevan dengan pencegahan virus adalah keseimbangan tridosha, yaitu 3 unsur penggerak dalam tubuh. Terdiri dari vata atau udara, pitta atau api atau panas, dan kapha air atau lendir. Pandemi COVID-19 yang sering bermanifestasi sebagai gangguan pernapasan dan demam dipandang sebagai ketidakseimbangan unsur pitta dan kapha. Sastra usada mengajarkan penggunaan bahan-bahan alami atau yang ada di sekitar kita untuk mengembalikan harmoni tersebut. Contohnya seperti pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga, seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur yang dapat diolah menjadi jamu. Bahan-bahan ini secara ilmiah terbukti mengandung kurkumin dan antioksidan tinggi yang memperkuat sistem imun tubuh, selaras dengan anjuran medis untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, praktik penjagaan kesucian dan prana. Selain pengobatan fisik, sastra Hindu seperti Usadasari dan Lontar Roga Sanghara Bumi menekankan pentingnya aspek non-fisik dalam menghadapi wabah atau Gering Agung. COVID-19 menuntut kebersihan yang ketat, yang dalam Hindu dikenal dengan praktik saucam. Ini mencakup kebersihan luar atau bahya seperti mencuci tangan dan kaki, serta kebersihan dalam atau antara melalui pengaturan nafas dan pranayama. Selanjutnya yaitu pendekatan ritual dan psikosomatis, yaitu usada juga mengenal pendekatan spiritual melalui penggunaan sarana seperti boreh atau param hangat dan penyapuh atau pembersihan spiritual. Dalam menghadapi kecemasan massal akibat pandemi, ritual seperti brata atau pengendalian diri dan doa bersama berfungsi sebagai terapi psikosomatis yang kuat. Contohnya seperti penggunaan asap atau dupa yang mengandung minyak atsiri alami yang diyakini dapat menetralisir energi negatif di udara. Sementara secara psikologis, aroma tersebut memberikan rasa tenang dan terlindungi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.